Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Ampon MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-30. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda senantiasa mengalami sukacita, seraya juga berkumpul bersama dengan keluarga, sahabat kenalan, komunitas-komunitas, kelompok-kelompok dalam kehidupan bersama. Dan semoga lewat pergaulan sosial ini juga senantiasa membawa sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita setiap hari. Saudara, hari ini juga adalah hari Sabtu pertama dalam bulan yang juga, atau Sabtu sesudah Jumat pertama yang kita persembahkan juga untuk, atau doa kita untuk para imam. Semoga para imam senantiasa dikaruniai rahmat, kebijaksanaan dan juga kesetiaan dalam tugas perutusan yang telah dipercayakan padanya dan juga atas rahmat imamat yang telah diterima dalam gereja. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7-11 tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Dikatakan bahwa Yesus melihat tamu-tamu yang berusaha menduduki tempat-tempat yang terhormat. Lalu ia mengatakan satu perumpamaan kepada mereka. Dikatakan, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada orang yang diundang yang lebih terhormat dari Anda. Karena itu jangan nanti kemudian ketika tamu yang lebih terhormat itu datang dan kemudian dia mempersilahkan tamu itu untuk duduk di tempat di mana engkau sudah duduk lebih dahulu. Tapi ketika engkau diundang ke pesta perjamuan, pernikahan, duduklah di tempat yang di belakang, dan jika tuan pesta melihat dan mempersilahkan engkau maju ke depan untuk duduk di tempat terhormat, maka disitulah kehormatanmu itu sungguh menarik atau memikat semua orang yang hadir di pesta itu. Saudara, pesan dari perumpamaan ini sebetulnya mau mengatakan supaya tetap rendah hati. Karena dikatakan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Setiap orang tentunya butuh untuk dihormati atau ingin dihormati, ingin dihargai. Dan memang kebutuhan untuk penghargaan dan dihormati ini hal yang lumrah dalam setiap orang. Siapa yang tidak mau untuk dihargai? Tetapi ketika kita mau menjadikan itu sebagai suatu yang harus kita kejar, menjadi ambisi pribadi, maka itu menjadi tidak sehat. Kita tetap menghargai setiap orang selayaknya. Kita tetap menghormati setiap orang selayaknya sebagai manusia, sebagai sesama kita. Tapi juga kita perlu juga untuk dalam menghargai orang lain, kita juga tetap berusaha untuk mengendalikan diri supaya tidak sombong, tidak mencari-cari kehormatan itu, tidak berambisi untuk kemudian menjadi yang terhormat, bahkan dengan segala cara mencari tempat kehormatan itu, kedudukan, supaya dipuji orang. Tetapi kita berusaha untuk selalu rendah hati, selalu merendahkan diri, selalu berusaha untuk melayani orang lain dalam seluruh kehidupan kita. Dan biarlah pengabdian pelayanan kita yang rendah hati senantiasa menjadi cahaya bagi banyak orang ketika mereka melihat bahwa ketika kita sungguh berusaha dengan kerendahan hati, disitulah kita menonjolkan sikap Allah sendiri yang merendahkan dirinya menjadi manusia dan memikul segala kelemahan kita, bahkan menebus kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menyegarkan kami, terutama mengajak kami untuk selalu rendah hati. Karena Engkau sendiri merendahkan dirimu dalam diri Yesus Kristus Putramu, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Dan melalui Dia juga
kami Engkau muliakan melalui sengsara wafat dan kebangkitannya. Engkau mengangkat dia ke tempat yang tinggi, kembali ke pangkuanmu. Semoga kami juga belajar untuk merendahkan diri dalam seluruh kehidupan kami. Tidak mencari kehormatan, tidak mencari popularitas, tidak mencari kedudukan, tetapi dengan tekun dan setia melayani dalam seluruh kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami, sembuhkanlah juga saudara-saudara kami yang sakit. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah muka satu nanti tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.